ketika kita melakukan perancangan, kemudian parameter kualitas sebuah rancangan dan alat bantu dan dokumentasi. Nah, menurut Pressman bahwa sebuah software design ini adalah bagaimana kita merepresentasikan apa yang akan kita rancang, di mana fokus kita nanti pada data, arsitektur, interface, dan komponen, serta rancangan ini kemudian dapat kita lacak terhadap kebutuhan-kebutuhannya, gitu ya, kebutuhan-kebutuhan dari sebuah software. Nah, di pertemuan terdahulu itu kemarin kita sudah memodelkan kebutuhan menggunakan use case diagram, membuat kalimat kebutuhan, spesifikasi kebutuhan, begitu ya. Nah, ini kemudian menjadi dasar kita untuk melakukan perancangan. Nah, apa yang kita rancang harus dapat dilacak dari requirement, karena kalau tidak dapat dilacak, traceability-nya rendah, berarti nanti nggak match antara analisis dan perancangan, gitu ya. Definisi yang lain bahwa sebuah software design ini adalah membangun suatu solusi permasalahan yang memenuhi kebutuhan perangkat lunak, gitu ya. Di sini kita bisa melihat urgensi dari sebuah rancangan, ya, bahwa dengan sebuah rancangan yang baik, gitu ya, nah, maka kita kemudian bisa memastikan kualitas dari sebuah software itu baik, gitu ya. Nah, di sini ada statement kualitas, ya, perancangan adalah satu-satunya jalan untuk mentransformasi secara akurat kebutuhan customer dalam sebuah produk akhir berupa perangkat lunak yang berkualitas tinggi, gitu ya. Jadi perancangan itu kemudian tahapan dari pengembangan software setelah melakukan analisis. Nah, dengan rancangan yang baik, nah ini asumsinya softwarenya juga baik, ya, tentunya dengan mengikuti tahapan-tahapan yang baik. Ya, nanti pada saat implementasi juga begitu, bagaimana implementasi yang baik. Nah, pengujian juga begitu, bagaimana pengujian yang baik. Nah, dengan desain yang baik, ya, kualitasnya paling tidak sudah separuh jalan, gitu ya, sudah separuh menjadi baik, gitu ya. Tinggal memastikan apa yang diimplementasikan ini sesuai rancangan atau tidak. Anda bisa bayangkan kalau kemudian kualitas rancangannya ini kurang baik, gitu ya. Nah, jadi kalau Anda bangun rumah kemudian rancangannya ini ternyata tidak tahan gempa. Kemarin ada gempa ya di Malang, gitu ya. Itu kalau ya syukurnya nggak sampai berusak parah ya di kota ya, tapi kalau di kabupaten ya turut prihatin, mudah-mudahan segera mendapatkan bantuan, gitu ya. Nah, bagaimana kemudian sebuah bangunan itu ketika rancangannya kurang baik, nah, ini akan menjadi problem, gitu ya. Bisa jadi bangunannya roboh karena gempa, karena konstruksi yang kurang baik, sehingga dapat menyebabkan kerugian, gitu ya. Nah, kalau software, nah tergantung softwarenya tadi, apakah softwarenya itu bergerak di bidang keuangan, bergerak di bidang kesehatan, bergerak di bidang apapun itu. Nah, kalau rancangannya buruk, nah, impact-nya ya akan berbahaya, gitu ya. Apalagi kalau kesehatan, apalagi keamanan, real time, gitu ya. Seperti pesawat, navigasi pesawat, apalagi navigasi kapal laut, gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu nanti akan menjadi problem. Fungsi dari perancangan sebagai dasar dari semua aktivitas rekayasa perangkat lunak yang mengikuti, gitu ya. Jadi setelah kita melakukan analisis itu kemudian kita rancang. Nah, perancangan ini akan dijadikan oleh programmer untuk melakukan implementasi atau coding sekaligus pengujian dan validasi, gitu ya. Nah, prosesnya sendiri ada beberapa, ya. Yang pertama adalah perancangan data. Nah, ini kemarin kita sudah pelajari ini di mana? Di database ya. Kalian ambil database ya. Basis data. BD, gitu ya. Database atau basis data. Nah, kita belajar apa saja kemarin, IR, gitu ya.
kita pelajari R gitu ya, kita belajar apa itu normalisasi gitu ya, kita belajar apa lagi, mapping gitu ya, normalisasi, kita belajar apa, SQL gitu ya. Nah, ini sebetulnya kita sudah pelajari di database gitu ya. Kemudian perancangan arsitektural. Nah, perancangan arsitektural ini adalah sebuah rancangan yang mendefinisikan elemen-elemen utama atau subsistem gitu ya, dan relasi antara elemen utama dari sebuah struktur software gitu ya. Kemudian berikutnya adalah perancangan interface. Nah, interface ini bukan UI begitu ya maksudnya ya. Jadi antar muka antara sistem sendiri dengan sistem yang lain. Nah, ini biasanya atau bisa juga manusia dengan sistem tersebut gitu ya. Jadi tidak hanya user interface, jadi interface ini juga kita rancang ketika dia juga berinteraksi dengan sistem yang lain. Dan perancangan komponen, nah perancangan komponen ini merupakan dekomposisi subsistem menjadi komponen detail gitu ya. Nah, biasanya kita bisa nyatakan menggunakan pseudocode gitu ya, pseudocode atau flowchart atau apa. Iteratif gitu ya. Jadi diulang-ulang terus mulai dari informal desain outline, kemudian meningkat dari informal design, kemudian more formal design hingga finish design gitu ya. Nah, ini bolak-balik gitu ya, bisa ke sini, kalau masih kurang balik ke sini gitu ya. Kalau sudah balik ke sini, naik ke formal sampai finish design. Nah, kriteria perancangan yang baik ini ya, yang menurut McLaughlin gitu ya, McLaughlin, yang bacanya susah ya, harus mengimplementasikan seluruh kebutuhan eksplisit yang ada dan implisit gitu ya. Nah, ini yang agak susah ya. Kalau eksplisit mungkin mudah ya, ada di kalimat kebutuhan gitu ya. Nah, implisit ini yang harus pinter analisnya, software analisnya gitu ya. Kemudian perancangan harus mudah dibaca dan mengerti, baik tujuannya apa, tujuannya untuk panduan implementasi maupun pengujian gitu ya. Jadi perancangan yang baik ini harus dapat dibaca dan dimengerti dengan mudah. Nah, untuk apa? Untuk supaya mudah di dalam melakukan implementasi maupun pengujian. Harus lengkap menggambarkan keseluruhan perangkat lunak yang akan dibuat, gitu ya. Beberapa prinsip perancangan, gitu ya, bahwa di dalam perancangan ini terdiri proses dan model. Nah, menurut Davis, ya, ini ada prinsip dasar ya, perancangan tidak boleh menggunakan pendekatan kacamata kuda, gitu ya. Jadi kita tahu kacamata kuda itu kan dia hanya fokus ke depan ya. Jadi kalau punya goal ke satu tujuan, nah, kalau pakai kacamata kuda dia tidak boleh lihat kemana-mana gitu ya. Nah, ini kurang baik gitu ya, karena kalau menggunakan pendekatan kacamata kuda nanti kita jadi apa ya, mengabaikan beberapa hal yang lain gitu ya. Sementara di dalam sebuah software itu kan seringkali ada trade off gitu ya, ada kebutuhan performa, ada kebutuhan security, ada kebutuhan artistik gitu ya. Nah, kalau kita hanya fokus pada performa saja, biasanya kan kebutuhan security-nya menjadi kurang gitu ya. Sementara kalau kita terlalu fokus pada security saja, nah nanti repot kan begitu ya. Apa-apa token, apa itu verifikasi dan seterusnya. Jadi intermediate gitulah ya. Jadi tidak boleh menggunakan pendekatan kacamata kuda. Perancangan harus bisa dilacak ke model analisis. Ya, ini juga penting. Yang kita sebut apa? Traceability gitu ya. Dapat di trace gitu ya. Traceability. Perancangan tidak seharusnya mengulangi rancangan sudah ada. Nah, kita bisa gunakan reusing ya. Jadi di dalam OO ini semakin kita bisa melakukan reuse, nah, semakin baik rancangan kita, gitu ya. Karena ya effortnya kan jadi tidak terlalu banyak, gitu ya. Rancangan harus dapat mungkin mendekati kenyataan, ya.
Jadi mendekati real problem, gitu ya, real domain problem, gitu ya. Jadi tidak boleh menyimpang. Kalau kemudian kemarin buat apa itu Netflix, nah Netflix, nah kalau sekarang mungkin Netflix sudah ada ya, jadi lebih mudah gitu ya. Tapi Anda bisa bayangkan kalau Netflix itu belum ada, masih di awang-awang gitu ya. Nah itu agak susah gitu ya. Maka perancangan harus mendekati problem realnya. Perancangan harus ada konvensi dan integral gitu ya, antar komponen gitu ya. Jadi harus ada seragam gitu ya. Kalau kemudian kita menggunakan istilah tertentu, nah, maka seterusnya ya seperti itu aturan mainnya gitu ya. Kemudian perancangan ini tidak sama dengan implementasi, dan implementasi juga tidak sama dengan perancangan gitu ya. Jadi perancangan ini lebih bersifat universal gitu ya, universal. Nah, kalau kemudian kita implementasi, nah ini kan biasanya spesifik pada apa itu bahasa pemrograman ya, language gitu ya, programming language. Nah, kalau Anda pakai implementasi pakai Kotlin, Anda pakai apa itu sekarang Python gitu ya, nah, maka Anda harus ada sedikit effort gitu ya. Nah, sementara perancangan ini dia bersifat universal, mau diimplementasikan ke bahasa apapun, seharusnya no problem gitu ya. Nah, mau menggunakan database apapun, seharusnya no problem. Nah, yang jadi problem kan implementasinya gitu ya. Kalau pakai database yang NoSQL misalkan, gitu ya, NoSQL kan dia tidak menggunakan relasional, gitu ya, dia menggunakan objek atau menggunakan key, gitu ya. Nah, akan jadi problem nanti. Tapi perancangan ini bersifat universal. Jadi tidak seharusnya perancangan ini kemudian mengunci pada language tertentu, gitu ya. Perancangan harus bisa dievaluasi saat berlangsung, gitu ya. Perancangan harus terstruktur, ya. Namun juga bisa mengakomodasi perubahan. Nah, ini ada beberapa parameter kualitas ya. Jadi ada cohesion, coupling, understandability, adaptability. Nah, kalau saya simpelnya begini ya, coupling, ini Anda bisa bayangkan coupling ini kalau mobil ada di mana, Rek? Coupling mobil ini agak agak ngaco teorinya ya, tapi nah, gini ya, mobil itu couplingnya di mana, Rek? Boleh pakai suara? Halo? Di tengah, Pak. Di tengah. Setir di mana tempatnya? Setir di atas, di bawah? Setir di tangan ini, di atas ya. Kalau kopling di mana tempatnya? Di bawah atau di atas? Di bawah, Pak. Jadi bukan tengah, kanan, kiri, bukan, tapi bawah, gitu ya. Kopling di mana, Rek? Di bawah. Maka parameter kopling ini harusnya di bawah. Di bawah itu maksudnya bagaimana? Nanti ada ya. Nah, cohesion ini lawan dari kopling, ya. Kalau dia kopling itu ada di bawah, maka kohesi ada di mana? Atas, gitu ya. Atas itu artinya banyak, gitu ya. Atas itu artinya banyak itu begini ya. Nah, kalau bawah itu artinya sedikit, gitu ya. Nah, oke. Cohesion, ukuran tingkat kedekatan relasi antar elemen dalam satu komponen. Bahwa sebuah elemen-elemen ini dia berhubungan satu sama lain, gitu ya. Nah, hubungannya ini semakin dekat, maka kohesinya semakin tinggi, gitu ya. Semakin dekat itu semakin banyak yang menggunakan elemen dalam satu komponen yang sama. Ini ya, poinnya di sini ya. Dalam satu komponen ya yang sama. Jadi dalam satu komponen. Jadi misalkan kamu punya laptop, kamu punya apa itu RAM, hard disk dan seterusnya ya. Nah, kalau cohesion berarti dia menggunakan RAM, dia menggunakan hard disk. Nah, tapi kalau coupling, nah dia perlu perangkat lain ya di luar, gitu ya.
Nah, apakah perlu flash disk, apa perlu hard disk removable, gitu ya. Nah, itu coupling. Ya, jadi kalau cohesion, nah, semakin dia tidak perlu luar, maka semakin baik, gitu ya. Jika terjadi perubahan pada sebuah komponen, maka tingkat kohesivitas menentukan. Semakin tinggi, semakin baik hasil rancangannya. Penurunan kelas akan mengurangi. Ya, jadi semakin banyak inheritance, gitu ya, maka dia akan kohesivitasnya menjadi tidak lagi besar tapi menurun, gitu ya. Untuk memahami kelas komponen secara lengkap harus memahami superkelasnya. Ada beberapa tingkat kohesivitas tapi cukup sulit untuk mengklasifikasi dengan tepat. Nah, ini beberapa contoh level of cohesion, gitu ya. Nah, kita punya logical association, ya. Kesamaan fungsi atau logika dari elemen sebuah komponen tapi aksinya berbeda, gitu ya. Misalkan kita punya sebuah kelas yang isinya ada method ya, output text to screen, output line to printer, output record to file. Nah, ini sama secara logical, dia yaitu output, gitu ya. Nah, ini kemudian kita asumsikan menjadi, bukan asumsi, kita asosiasikan menjadi weak, ya, kita klasifikasi menjadi weak karena dia sebetulnya output, tapi satunya screen, satunya ngeprint, satunya ke file, gitu ya. Nah, ini cukup weak, gitu ya. Kemudian elemen yang diaktifkan dalam waktu yang sama, kita sebut temporal cohesion. Nah, Anda lihat clear, screen open, file initialize. Nah, ini dia berbeda-beda, ya. Actionnya itu berbeda, membersihkan layar, buka file, menginisialisasi. Nah, tetapi dia diaktifkan di waktu yang sama, gitu ya. Di misalkan di awal waktu, gitu ya. Tulisannya kacau nih, awal, gitu ya. Mau nulis susah kali, awal, gitu ya. Nah, di awal waktu. Nah, Anda buka sesuatu kan baru kan, nah dia selalu screen open. Nah, ini juga diaktifkan di awal waktu. Nah, ini maka elemen ini ya 1, 2, 3 ini dia memiliki hubungan bersifat temporal cohesion. Nah, weak, gitu ya. Atau procedural cohesion. Nah, ini juga bersifat weak. Nah, komponen terdiri dari sekumpulan elemen yang membentuk suatu rangkaian, gitu ya. Nah, ini calculate quiz, calculate final, kemudian analyze attendance. Nah, ini dia juga weak, gitu ya. Nah, ini kan membentuk rangkaian apa penilaian misalkan. Nilai, gitu ya. Nah, ini sequential cohesion, ini agak medium, gitu ya, bahwa output dari satu elemen menjadi input bagi elemen yang lain, ya. Nah, ini mendapatkan temperatur, gitu ya. Nah, mendapatkan temperatur ini kemudian dimasukkan sebagai input di convert Fahrenheit, gitu ya. Nah, output dari convert Fahrenheit jadikan output untuk conversion result to screen, gitu ya. Nah, ini bersifat medium. Jadi kalau ini weak, kalau ini medium. Kalau ini kan agregat ya, ini tambah ini, gitu ya. Tapi kalau ini kan step, gitu ya. Jadi 1, 2, 3, gitu ya. Bisa kita analogikan sebagai step, gitu ya. Nah, function cohesion, nah ini strong, gitu ya. Nah, tipe kohesi yang paling optimal, ya, satu fungsi, satu data tertentu. Ya, elemen tersebut memenuhi fungsi terdefinisi. Ya, jadi, tapi ini untuk pendekatan terstruktur ya. Nah, kalau kita menggunakan objek, nah ini ada objek cohesion. Nah, kita punya setter, masih ingat ya, setter, getter, dan seterusnya. Ini sebetulnya sudah cukup strong, gitu ya. Nah, ini kalau kita bisa gambarkan, ini seperti ini. Ini logical. Nah, dia actionnya beda-beda, gitu ya, tapi secara logis mirip-mirip, gitu ya.
Kalau temporal ini waktu, time 0 plus X, time 0 plus 2X, prosedural, sorry. Nyandu, bisa ya. Atau sekuensial, nah ini apa tadi? Medium ya. Function ini high gitu ya. Nah, berikutnya adalah coupling tadi ya. Jadi ingat-ingat kalau coupling ada di mana, Rek? Di bawah. Jadi coupling harus rendah. Jadi rancangan yang baik adalah couplingnya rendah atau di bawah, gitu ya. Lalu apa itu coupling? Bahwa coupling adalah tingkat kedekatan relasi antar komponen. Jadi kalau ada komponen A dan komponen B, gitu ya. Kita punya A, kita punya B. Nah, ketika dia menggunakan, misalkan ini, nah ini kan udah kelas diagram kayak gini ya. Nah, dia punya asosiasi di sini ya. Punya hubungan. Nah, hubungannya apa? Macam-macam. Apakah variabelnya di sini ini nih, salah saya. Balik. Bentar ya. Jadi ngulangi ya. Nah, ini ya. Ulangi. Nah, semakin banyak asosiasinya, gitu ya. Misalkan di sini juga ada ini kelas diagram. Nah, semakin banyak dia garis ke sini, ya. Nah, ini maka couplingnya semakin tinggi, ya. Ini 3, gitu ya. Tapi kalau di sini misalkan hanya satu coupling aja. Nah, begini. Nah, ini lebih baik, ini kurang. Balik. Ini begini. Ini begini, ya. Jadi ini kan ada berapa? 1, 2, 3 ya. Atau ngitungnya per ini ya, berarti ini ada 2, 1, 2. Ini juga begitu, ada 1, ada 2. Nah, ini kan hanya 1. Berarti ini couplingnya lebih bagus gitu ya. Couplingnya rendah gitu ya. Jadi desainnya itu kalau bisa tidak terlalu banyak garis-garis ini. Semakin rendah, semakin baik. Jika terjadi perubahan pada komponen, maka tingkat kopling menentukan. Penurunan kelas akan menaikkan tingkat kopling. Sistem berikan tingkat kopling yang rendah, tidak ada share data. Gitu ya. Nah, ini kopling tinggi ini seperti ini. Kita punya data ini yang kemudian digunakan bersama-sama gitu ya oleh modul-modul ini. Nah, ini koplingnya tinggi. Kenapa? Karena perubahan di sini dia akan mempengaruhi modul C, modul B, modul D. Gitu ya. Nah, ini kurang baik. Sementara kopling rendah, masing-masing punya modul, masing-masing modul punya data sendiri, gitu ya. Tapi kalau sewaktu-waktu diperlukan, gitu ya, ini ada hubungan, gitu ya. Nah, tapi D dengan A kan tidak ada hubungan ya. Yang ada hubungan kan dengan B, dengan C, gitu ya. Nah, kalau D mau pakai A, ya dia tanya B dulu kan, misalkan gitu ya. Nah, kemudian understandability ini adalah suatu metrik yang bisa memberikan pemahaman terhadap suatu desain, gitu ya. Baik itu implementasi, pengujian dan perawatan. Ini nanti digunakan untuk itu, gitu ya, bahwa sebuah desain akan digunakan untuk implementasi, pengujian, dan perawatan. Nah, sebuah desain harus mudah dipahami, gitu ya. Karena jika susah dipahami, dia akan kesulitan melakukan implementasi, kesulitan melakukan pengujian, kesulitan melakukan maintenance, gitu ya.
Nah, sementara understandability ini ternyata dia memiliki beberapa hubungan dengan karakteristik komponen, ya, bahwa cohesion and coupling can component be understood on its own, gitu ya. Nah, apakah kemudian bisa dipahami oleh komponen itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi kalau kita mendesain dari cohesion dan coupling, apakah bisa dipahami? Nah, naming ini juga penting ini ya, ini penting, gitu ya, karena dengan penamaan yang meaningful, gitu ya, nah maka membuat implementator, tester, maintainer itu lebih mudah memahami. Nah, ini dokumentasi juga penting ya, kalau ada dokumentasinya juga mudah dilakukan pemahaman, mudah dilakukan perawatan, ya gitu ya. Dan complexity, nah, apakah kemudian algoritma ini yang digunakan ini kompleksitasnya tinggi atau rendah? Semakin tinggi, semakin rendah understandability-nya. Adaptability, nah ini kemampuan sebuah desain ini dilakukan perubahan, gitu ya. Nah, perancangan yang adaptif, nah ini Anda ingat-ingat ya, pertama adalah couplingnya rendah, nah, dokumentasi bagus dan up to date, ini berarti berhubungan dengan apa tadi? Understandable, gitu ya, understandable, susah nulisnya ya. Kemudian traceability yang tinggi, nah traceability yang tinggi ini antara desain, antara analisis, nyambung, gitu ya. Nah ini kohesi tinggi. Jadi perancangan yang baik itu coupling rendah, kohesinya tinggi. Kesehatan ya. Bentar, kurang berapa sih ini slide-nya? Penurunan. Nah, penurunan kelas ini meningkatkan adaptability. Oh, sudah selesai. Nah, alat bantunya kita bisa gunakan tool-tool, gitu ya. Kita tunggu adzan selesai sebentar ya. Oke. Sudah ya, adzannya sudah. Adzannya jadi ada banyak, jadi bingung saya. Satunya sudah selesai, satunya baru mulai.
Ya, di konsep perancangan kira-kira seperti itu ya. Jadi kita bisa gunakan tool apa tadi? Bentar, saya desain lagi deh. Ini ada satu slide lagi ya, tapi nah, ini ya. Sebentar saja saya sampaikan. Ini mengulang saja di object oriented ya. Jadi ini materi dari Jacksaw gitu ya, tentang UML berdasarkan materi yang dibuat oleh Boch, Romboch, Jacobson tahun 99 dan 97 ya. Nah, ini mengingatkan kembali pada memori Anda gitu ya, kalau Anda dulu pernah belajar pemrograman presentasi objek, pemrograman lanjut atau pemrograman dasar gitu ya, bahwa kita nanti akan menggunakan kelas-kelas ini yang merupakan representasi dari apa saja yang berinteraksi di sebuah sistem gitu ya. Nah, kita punya kelas, kita punya objek gitu ya. Kalau kelas itu mahasiswa, objek itu siapa tadi? Safa, kemudian teman-temannya gitu ya. Dosen itu kelasnya, Arwan itu objeknya gitu ya. Nah, kelas ini dia merupakan apa? Cetakan gitu ya. Dia memiliki atribut, dia memiliki operation atau behavior gitu ya. Atribut ini atributnya, ciri-cirinya, bedakan kelas satu dengan yang lain, dan operasi ini adalah kemampuan dia di dalam melakukan sesuatu gitu ya. Class name, nah ini namanya. Nah, kemudian memiliki atribut. Nah, person misalkan ya, person memiliki atribut nama, tipenya string address, tipenya address, nah ini berarti tipenya kelas, bisa jadi kelas lain gitu ya. Birth date, tipenya date, SSN, ID gitu ya. Nah, kemudian ini ada turunan gitu ya. Nah, turunan derive attribute. Ini sama dengan database ya. Kalau kita bicara atribut, biasanya ini mirip-mirip dengan database gitu ya. Tetapi kalau database tidak ada istilah public, protected, private, tidak ada information hiding. Tapi kalau di sini kita bisa menyatakan sebuah atribut itu apakah bersifat public, apakah protected, private, dari derived gitu ya. Biasanya atribut itu mostly adalah private dan protected dua ini ya. Sementara ini operation ini yang biasanya bersifat public gitu ya. Nah ini seseorang ini bisa melakukan makan, tidur, kerja, main gitu ya. Untuk phone book, nah kita punya kelas phone book, kita punya method atau behavior new entry gitu ya. Ini semacam setter kalau di dalam Java gitu ya. Kita bisa buat konstruktornya new entry. Nah, atributnya apa berarti? Ada name, ada address dan seterusnya. Ini getter gitu ya. Nah, ini person. Nah, ini kemudian ketika gambar kelas, kamu tidak perlu menampilkan atribut dan diagram, ada setiap diagram gitu ya, tapi ya tergantung abstraksinya. Kalau kita mau mendetail ya sebaiknya lengkap, tapi kalau hanya ingin tahu kelas apa saja yang terlibat ya pakai kotak ini saja juga tidak apa-apa gitu ya. Bahwa mendesain sebuah software nanti juga kita harus tahu namanya class responsibility gitu ya. Ada namanya CRC card ya, class responsibility card. Nah, itu nanti bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah semua kelas ini sudah ada di sana atau tidak gitu ya. Smoke alarm responsibility-nya apa? Nah, sound alert
itu indicate battery state, gitu ya. Nah, ini pengetahuan, gitu ya. Sementara setelah kita mengetahui kelas-kelas tadi, kita bisa mengidentifikasi hubungan antar kelas. Ada dependensi, ada generalisasi, ada asosiasi, gitu ya. Dependensi ini adalah hubungan antara dua atau lebih, ya. Nah, tapi ini Anda skip saja. Ada generalisasi. Generalisasi itu adalah sebuah asosiasi atau hubungan yang kesamaan, gitu ya, atau mewarisi sifat, gitu ya. Nah, bahwa seseorang ini person tadi, dia punya nama dan seterusnya ini. Nah, dia merupakan generalisasi atau superclass dari student, gitu ya. Nah, student ini juga seorang person, gitu ya, seorang bingung ya. Student adalah person, is a, gitu ya. Student is a person. Maka dia punya atribut semua yang dimiliki person, student juga punya, gitu ya. Nah, sama dengan mahasiswa dengan BEM, gitu ya. Ini mahasiswa, ini BEM, gitu ya. Mahasiswa itu dia punya NIM, nama dan seterusnya. BEM, nah dia selain punya NIM, nama dan seterusnya, dia juga punya metode, dia menjadi apa, atau jabatan dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini contoh yang lain, ada student employee, ya. Student dan employee punya gaji, punya jam kerja, student punya NIM. Nah, ada asistenmu itu, Mbak siapa itu, dia masuk, gitu ya. Tapi kalau pakai Java ini nggak bisa multiple inheritance, multiple superclass, dia harus pakai interface. Tapi desain ini boleh, gitu ya. Ada yang lebih umum lagi, namanya asosiasi ya. Asosiasi itu hubungan antara kelas satu dengan yang lain. Nah, itu ada macam-macam asosiasi itu, ada generalisasi, ada asosiasi. Nah, asosiasi ini kemudian juga bisa kita nyatakan multiplicity. Nah, ini sebetulnya mirip dengan konsep database ya. Konsep database ini ada relationship, gitu ya. Nah, kalau database itu ada namanya optionality atau multiplicity, gitu ya. Bahwa student ini kemudian memiliki hubungan dengan instructor, one or many, gitu ya. Ini juga begitu, one to many, one or many, terhadap instructor, gitu ya. Nah, ini hubungannya dalam database itu namanya many to many, gitu ya. Student many to many, gitu ya. Tapi ini kan minimal satu ya, paling tidak minimal satu dan maksimalnya many, gitu ya. Nah, ini namanya role name, gitu ya. Atau student dengan tim. Nah, student dengan tim, ada member of, ada presiden. Tim ini mungkin organisasi, gitu ya, kalau di tempat kita, gitu ya. Ini router, domain, server. Ini kalau contoh-contoh yang lain. Nah, berikutnya yang perlu Anda ingat-ingat lagi, ada hubungan antar elemen, ya. Namanya asosiasi tadi ada dua, gitu ya. Ada asosiasi biasa, ada komposisi, ada agregasi. Nah, kalau agregasi ini biasanya merupakan elemen pendukung, gitu ya, elemen namanya agregat itu kan, ditambah-tambahkan, gitu ya, bahwa sebuah car ini, gitu ya, dia memiliki engine transmission, gitu ya. Tapi ini kayaknya kurang pas deh. Contoh ini kurang pas ini. Jadi ada komposisi, ada agregasi, gitu ya. Yang paling tinggi itu adalah komposisi, gitu ya. Sementara agak rendah itu adalah agregasi, gitu ya. Nah, kalau komposisi itu sangat strong, gitu ya. Nah, strongnya seperti apa? Nah, ketika kita destroy window, maka semua scrollbar ini juga akan destroy. Kalau kita bingung lagi, Anda bayangkan sebuah ruangan dengan sebuah gedung. Gedung itu dia merupakan komposisi dari ruangan, gitu ya.
memiliki ruangan, memiliki komposisi ruangan minimal satu, gitu ya. Aula itu, nah itu dia satu ruangan kan. Nah kalau kita robohkan gedungnya, berarti kan gedungnya ruangannya ikut roboh ya, maka itu bisa disebut komposisi. Jadi slide ini sebetulnya membantu Anda untuk mengingat-ingat pemrograman dulu ya, karena itu penting gitu ya. Nah ada interface. Nah interface ini biasanya digunakan untuk semacam kontrak gitu ya. Jadi interface itu kontrak. Nah, kontrak isinya apa? Isinya hanya metode-metode saja, tetapi implementasinya di kelasnya, di kelas apa? Kelas bawahnya gitu ya, di sub. Nah, gitu ya. Ada control panel, dia memiliki method get choice, make choice, get selection. Nah, vending machine ini adalah implementasi dari kelas control panel, gitu ya. Ini agak pusing, gitu ya. Package ini adalah sekumpulan kelas, gitu ya, sekumpulan kelas, gitu ya, yang berhubungan tadi jadi satu wadah tertentu. Nah, ini biasanya kita bisa gambarkan dalam bentuk package. Jadi kalau sistem kita besar, gitu ya, nah, kita bisa punya hubungan antara front end dan back end, gitu ya. Nah, ada beberapa diagram yang lain. Nah, ini ada komponen diagram. Komponen diagram ini, tapi tidak terlalu aneh ya, tidak terlalu digunakan di RPL dan APS ya, tidak sampai semen detail ini, gitu ya. Atau deployment diagram, nah, bentuknya seperti ini. Transaction, nah di dalam transaction deployment ini nanti ada package gitu ya. Nah, nanti kalau kita deploymentnya ada server, ada klien, nah nanti digambarkan di server ada apa saja, di klien ada apa saja. Ini pengetahuan ya, pengetahuan tentang diagram. Nanti selanjutnya kita akan mengidentifikasi kelas-kelas yang terlibat dalam sistem kita, gitu ya, menggunakan kelas diagram atau menggunakan sequence diagram terlebih dahulu ya. Jadi bisa bolak-balik ya, bisa kelas diagramnya dulu, bisa sequence diagramnya dahulu, gitu ya. Nah ini kemudian bisa kita ambil informasinya dari eventnya ini ya. Nah ini, jadi kalau tadi kan kita sudah belajar konsep rancangan itu kan harus apa, koplingnya harus rendah ya, koplingnya rendah, kohesinya tinggi, gitu ya. Nah, nanti pada saat kita menggambar, ini di sini ada itu siapkan. Ini. Nah, pada saat kita menggambar ini nanti ada aktor, lifeline, gitu ya. Kemudian ada di sini ada stereotype. Nah, nantilah kita belajarnya ini nanti hari apa ya? Hari Jumat ya. Hari Jumat nanti kita belajar bagaimana kita membuat kelas diagram atau membuat sequence diagram, gitu ya. Jadi sequence diagram itu berhubungan dengan use case skenario tadi. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi objek-objek apa saja yang ada, gitu ya. Ini boundary. Nah, kemudian kita punya begini, stereotype control.
kemudian biasanya entity ya, foldernya entity control. Nah, begini. Ini kita sebut kedua kemudian folder kemudian ini ya. Ini boundary-nya, view dua ya. Dia ada di slide berikutnya ya. Oh ya, slide-nya ya. Oh, ini ada ini. Oh. Ya, sebetulnya sudah mulai ya, sudah mulai technical gitu ya. Ya, ini nanti saya ajarkan hari Jumat ya. Mungkin di sini sampai sini dulu gitu ya. Ada pertanyaan, Arek? Jadi poin hari ini adalah apa itu perancangan, kemudian prosesnya bagaimana, kemudian kualitasnya dan seterusnya ya. Nah, baru pada saat setelah kita tahu itu, baru nanti kita merancang gitu ya. Nah, merancang ini harus kita ikuti panduan-panduannya tadi. Gitu ya. Ada pertanyaan, Rek? Oh, permisi Pak, mau tanya. Ya. Bukan terkait materi, bukan terkait materi, cuma apa absennya belum dibuka ya Pak? Kenapa? Absen. Presensi sudah saya nggak masuk semua ya. Sudah saya nggak masuk semua ya. Oh gitu. Baik Pak, males saya komplain gitu ya. Hari ini diobral dulu presensi. Gitu ya. Nanti kalian coba. Terserah di sini kasih tahu satu aja ya. Kasih tahu contoh satu bahwa ini nanti peminjaman ini nanti kita akan punya detail ya. Nah, flow of event ini ya. Anggota masukkan ID buku, ID anggota. Jadi ini kan memasukkan semuanya ya. Kemudian sistem ID buku ada anggota. Ya, anggotanya siapa ya? Anggota ya. Aktornya anggota ya. Anggota mama pinjam, gitu ya. Ya, terus sistem. Sistem menyimpan. Menyimpan dan gitu ya. Cek ID anggota, cek buku, apalagi. Nah, sudah inilah ya. Ini nanti saya nggak bisa diambil diagramnya. Ini gimana caranya ini? Nggak bisa dibuat gitu ya. Nah, tadi kan memasukkan gitu ya, memasukkan ini,
Berarti nanti ada create message ya, create message. Nah, begini ke mana? Ke view pinjam. Nah, ini masukkan apa tadi? Anggota, kemudian buku, gitu ya. Kemudian apa? Lama, gitu ya. Nah, ini salah gitu ya. Ini deh. Ya, apa sih? Nah, ini ya. Message. Nah, gini. Nah, begini. Anggota buku lama. Nah, ini diteruskan ke C pinjam, gitu ya. Maaf Pak, belum Apa? screen. Oh, belum kelihatan ya? Sorry, Dek. Sorry. Lupa saya. Sorry, lupa ya. Ulang ya. Nah, ini tadi ada flow of event ya, ada basic. Nah, ini ya, masukkan ID buku ada anggota, masukkan nama, gitu ya, sistem menyimpan data, gitu ya. Nah, flow-nya ini, flow alternate-nya, cek ID anggota jika masih ada. Nah, berarti anggota dan buku dan seterusnya ini kan nanti akan jadi kelas ya. Nah, akan jadi kelas. Nah, kita langkahnya menggunakan sekuensi diagram dulu gitu ya. Nah, kita buka sekuensi diagramnya, kita masukkan parameter-parameter tadi. Nah, sebagai informasi supaya desain Anda baik, nanti Anda akan belajar bagaimana ada kelas stereotype gitu ya. Jadi kelas stereotype. Kemarin sudah apa belum ya di materi ya? Nah, coba nantilah saya cari lagi materinya ya. Nah, ini semua masuk dari aktor ke view pinjam gitu ya. Nah, ini diteruskan ke controller pinjam. Ya. Nah, jadi misalnya. Oh, ini. Oke, pinjam. Nah, ini anggota. Berarti kan anggota. Nah, ini ID anggota, gitu ya. Sebentar, method controller itu yang mengkoordinir. Nah, ini diteruskan aja berarti anggota buku lama. Nah, di sini nanti ada anggota, ya. Ada lagi satu lagi apa? Buku ya. Buku. Apa? Sebentar. Ini entity. Ini anggota. Nah, jadi kan ada pengecekan ya, apakah anggotanya sudah. Nah, ini nanti sebetulnya saya perlu siapkan dulu deh ya, supaya tidak bingung Anda nanti ya. Saya harus siapkan materi untuk mendesain ini, tapi Anda bolehlah nanti coba-coba gitu ya. Nah, nanti masing-masing use case ini nanti harus ada sequence diagramnya, gitu ya, sequence diagramnya.
sekuensi diagramnya. Caranya bagaimana ya? Nah, ini kelas diagram. Nah, nanti pengembalian ada, bayar denda ada, menambah buku ada, gitu ya. Nanti saya sampaikan saat Jumat. Gitu ya, Rek ya. Kalian boleh coba-coba nanti. Kalian cari contoh di internet, kalian coba-coba. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Silakan aktif.